Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan kalian bersedia datang lagi ke sini karena kita kan kemarin sudah melakukan tahap initial stage. Jadi sebelum melakukan tahap yang lain, memasuki tahap yang lain, gimana nih kabar kalian semuanya dari sini? Alhamdulillah baik ya, sehat semuanya ya. Oke baik, kemarin kan kita sudah membahas tentang pembentukan kelompok, aturan-aturan dalam kelompok, bagaimana, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan tempat dan pelaksanaannya yang sudah kita lakukan hari ini ya. Apakah kalian ada yang sudah tahu nih kegiatan atau agenda hari ini yang apa saja yang akan kita lakukan? Boleh nggak Cindy? Kalau kita akan masuk ke tahap inti di mana udah mulai membahas permasalahan. Baik, betul sekali jawaban dari Mbak Cindy. Mungkin barangkali ada anggota yang lain ingin menambahkan? Jawaban Mbak Cindy tadi sudah benar. Kita sudah memasuki tahap inti untuk membahas permasalahan yang sedang dialami. Jadi saya sedikit menambahkan terkait agenda kita hari ini. Nanti setiap anggota itu harus berpartisipasi secara aktif untuk berpendapat, menyanggah, dan memberikan mungkin kalian sudah pernah mengalami permasalahan yang sedang anggota lain ceritakan. Dan setiap anggota nanti harus bercerita, tidak boleh ada yang tidak bercerita terkait permasalahan yang sedang kalian alami. Dan satu lagi, harus menghargai pendapat satu sama lain, tidak boleh menjudge, apalagi nanti menyebarluaskan bahwa anggota ini sok tahu tentang permasalahan yang sedang dialaminya. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Jadi saya ingatkan lagi topik atau tema yang terkait konseling hari ini, yaitu tidak bisa memanajemen waktu. Mungkin dalam segi pembelajarannya, ingin banyak bermain HP atau yang lainnya. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Karena sudah paham semuanya, jadi siap untuk melakukan konseling hari ini? Siap. Bisa dimulai cerita dari sebelah mana? Mungkin ada yang ingin bilang? Baik, Mbak Sita, silakan diceritakan. Jadi kan temanya beda di kantor, manajemen waktu ya. Iya. Makanya sekarang kan udah semester 6 ya. Di semester 6 ini tuh saya tuh merasa berat antara kayak membagi tugas waktu mata kuliah, terus ada beberapa proposal, sama mengikuti organisasi. Menurut saya itu di semester ini tuh sangat berat kayak apa ya, kadang itu bingung tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, terus kayak sedangkan bimbingan proposal ini juga seminggu sekali, kalau di kan juga satu bulan itu bisa full, bisa nggak ada sekali gitu. Jadi permasalahan Mbak Cita sekarang kan sudah semester 6, jadi sulit membagi waktunya untuk organisasi, kuliah, dan bimbingan. Itu bimbingan apa ya Mbak Cita? Bimbingan proposal skripsi. Oh, mau skripsinya. Iya, baik. Selanjutnya? Mungkin kurang lebih sama sebenarnya. Cuman saya lebih ke arah tugas. Jadi saya itu kayak apa ya? Kalau dikata susah membagi waktunya itu karena saya itu sering menyelesaikan tugas. Jadi ketika ada tugas yang numpuk, tapi saya itu merasa kayak datanya itu masih jauh. Jadi kayak nanti dulu sampai pada akhirnya hamil 1 sebelum deadline tugasnya, saya itu baru ingat kalau ada tugas. Nah di situ saya kayak merasa keteteran banget. Dan biasanya itu kayak apa ya, jadinya kalau menurut saya itu yang menjadi permasalahan saya kayak apa ya, Jadi permasalahan dari Mbak Cindy itu suka menyempelekan tugasnya, jadi dikerjakan mepet-mepet mau hamil dikumpulkan gitu. ya. Itu apa yang dilakukan Mbak Cindy kalau tidak masalah tugasnya? Saya itu kayak berat sama main HP gitu. Jadi kayak tugasnya lagi aman, HP dulu, kadang kayak sampai lupa gitu karena kelamaan main HP. Jadi permasalahan dari Mbak Cindy itu suka menunda tugasnya, lebih mementingkan main HP-nya daripada tugasnya gitu ya. Jadi waktu hamil mau dikumpulkan, Mbak Cindy jadi keteteran karena ingin mengerjakan tugasnya. Ya. Oke. Selanjutnya? Kalau saya sendiri itu kurang lebih sama sih Bu. Tapi saya itu pengennya itu mengerjakan tugasnya kan tepat waktu. Tapi saya itu lebih suka kayak pengen main. Jadi pikiran saya itu main dulu gitu. Lebih mementingkan main daripada tugas. Main bersama teman-teman
lain di luar sama kumpul. Jadi permasalahan Mbak Alfi itu lebih mementingkan main terlebih dahulu, ajakan teman-teman daripada permasalahan tugasnya. Iya, jadi tugas yang mau dikerjakan tuh kadang keteteran. Selanjutnya, Iya, kalau saya kurang lebih sama ya, sama yang lain. Kalau ngerjain tugas itu suka menyebabkan, apalagi kalau misalnya tugasnya banyak, saya tuh malah semakin malas gitu loh. Jadi kadang saya buat main HP, kalau enggak ya saya buat main sama teman-teman saya. Terus nanti kalau ingat ya mungkin H-1 itu saya baru ngerjain gitu Bu. Kayak nggak efisien gitu loh Bu waktunya. jadi permasalahan dari Mbak Uma itu kalau tugasnya makin menumpuk makin banyak itu makin males. Iya. Cuma kalau sedikit juga males gitu. Iya. Iya, lebih mementingkan main. Iya. aja. Betul. Di sini tadi semuanya kan setiap anggota sudah menceritakan permasalahan yang sedang kalian alami kan ya. Iya. Jadi nanti kita akan menentukan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan, atau mungkin dari kalian semua yang ada permasalahan yang sama dan bisa diselesaikan bersama, jadi kita selesaikan hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berusul atau berpendapat. Jadi kalian nanti harus angkat tangan dan memberikan alasan kenapa sih kalian mau permasalahan, misalnya ya permasalahan Mbak Cindy harus diselesaikan terlebih dahulu, itu kenapa, harus diberikan alasannya ya. Mungkin dari diri sendiri mau menunjuk dirinya itu bisa, tapi berikan alasannya. Itu Silakan, ada yang ingin lebih dahulu? Oke, Saya. silakan Mbak Uma. kalau menurut saya yang benar-benar urgent kali itu ini permasalahannya Mbak Sita. Mungkin ada alasan Mbak Uma kenapa sih milih Mbak Sita? Iya, karena kan tadi Mbak Sita ikut organisasi, terus juga ada bimbingan proposal, terus ada tugas kuliah. Nah, menurut saya harus segera karena kan takutnya ya nanti itu terlalu menumpuk dan malah bikin Mbak Sitanya itu stres. Jadi menurut Mbak Uma permasalahan Mbak Sita yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi untuk yang lain gimana? Ada usul? Mungkin Mbak Alfi atau Mbak Cindy? Saya mengalami permasalahan Mbak Sita karena menurut saya sebagai mahasiswa organisasi 6 dan bagi Mbak Sita juga menyebutkan kurang lebih sama kayak alasan yang kedua, karena Mbak Sita kan aktif organisasi, kuliah juga tugasnya ada banyak, apalagi ada bimbingan proposal. Jadi menurut saya kalau semuanya bertabrakan, apalagi ada satu tugas atau deadline yang harus dikerjakan dalam satu hari, itu kayak mungkin bisa memberikan tekanan terlalu lebih ke Mbak Sita. Jadi lebih perlu segera diselesaikan. Alasan dari Mbak Cindy cukup bagus ya dan logis gitu. Mungkin Mbak Alfi atau Mbak Cintanya sendiri ingin menunjuk yang lain atau? Saya sebenarnya juga ini sih Bu, mau mengajukan diri saya sendiri karena ini apa kan kita masih awal kayak berusia dengan skripsi. Kalau dulu emang saya rasanya dari dulu, cuman waktu ada info dengan skripsi ini jadi kayak lebih terbatas sedikit, kayak lebih berat gitu. Mbak Alfi ingin berpendapat yang lain mungkin? Kurang lebih sama sih Bu. Sama. Alasannya mungkin kenapa milih Mbak Sita? Menurut saya benar sih Bu, yang harus diselesaikan terlebih dahulu misalnya Mbak Sita. Alasannya? Kurang lebih alasannya itu sama seperti yang mereka omongkan. Ya karena kan Mbak Sita ini kan mengikuti organisasi, terus ya tugasnya juga banyak ya kan. Terus di semester 6 ini kan juga bimbingan masalah proposalnya. Jadi mungkin keteteran gitu untuk memanage waktunya. Jadi dari semua anggota di sini mengusulkan bahwa permasalahan Mbak Sita yang harus terlebih dahulu diselesaikan ya. Saya sedikit berpendapat, mungkin saya juga setuju dari permasalahan Mbak Sita, apalagi dia kan sudah memasuki tahap melakukan bimbingan skripsi. Jadi hal itu kan cukup penting untuk kelulusannya dan maksudnya cepat lulus juga kan. Dan dia tidak makin stres, jadi kita butuh untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Oke, jadi Mbak Sita kan tadi menceritakan permasalahan terkait tidak bisa memanage waktu organisasi, kuliah, terus sama bimbingan skripsi. Mbak Sita boleh menceritakan secara detail permasalahan yang sedang dialami? Ya jadi gini Bu, dari semester 3 itu saya mulai ikut organisasi kan Bu. Itu sudah mulai kayak ganti-ganti gitu Bu, kayak pada waktunya kayak
masih bisa teratasi sih bagi waktu antara kuliah, kerjaan tugas sama organisasi. Terus di semester 6 ini tuh ada bimbingan proposal itu ada itu kan juga sangat penting juga ya kalau kuliah, jadi merasa kayak waduh kok kayak lebih berat gini. Kadang itu kalau berat sama tugas itu apa saya nggak kerjakan proposal. Kalau saya berat sama proposal saya kayak meninggalkan tugas. Begitu juga sebaliknya, kalau saya lagi aktif-aktifnya di organisasi saya bisa meninggalkan kedua hal ini tadi. Kedua hal, kuliah sama Kuliah sama tugas perkuliahan sama proposal gitu. Sejak kapan Mbak Sita mengalami permasalahan hal ini? Sejak ya 2 bulan yang lalu tuh. 2 bulan yang lalu. Sudah berapa lama jangka waktu Mbak Sita mengalami permasalahan ini? Apakah dari awal semester 3 atau sampai sekarang? Kalau permasalahan yang paling berat ini ya itu sih kayak saya sudah kayak nggak kuat jadi sampai ikut konseling ke Bida itu ya waktu semester 6 ini sih kan bulan Maret ya mungkin 3 bulan yang lalu sih. Oke, jadi Mbak Sita merasa hektik dan lebih padat, jadi tidak bisa membagi waktunya itu 2 bulan yang lalu ya? Tapi tidak bisa membagi waktunya dari semester 3. Cuma sekarang jadi ketambahan proposal skripsi jadi makin berat. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mengalami permasalahan yang sama? Saya Boleh, silakan Mbak Uma. saya juga ini sih Bu, sama kayak Mbak Sita, maksudnya juga lagi proposal juga, cuma saya nggak apa ya, di organisasi itu saya juga nggak yang terlalu dapat bukan job ya, dapat siang berat gitu loh Bu. Jadi tugas saya di organisasi nggak seberat yang Mbak Sita, jadi masih sedikit bisa lah buat Mengatur waktunya. Cuma itu cukup lama apa baru-baru ini? Ya ini baru-baru yang proposal itu Bu. Dulu-dulunya sih ya udah heran, cuma bisa lah, cuma ya nggak ya. Mbak Uma merasakan permasalahan itu sudah lama apa baru-baru ini? Sebenarnya sih baru-baru ini ya, baru-baru waktu saya disuruh ngerjain bab 1 sama dosen saya. Sebelumnya sih saya masih kayak ya udah lah ya gitu, cuma sekarang udah ditambah bisa keteteran. Untuk permasalahan Mbak Sita lagi, kita kembali lagi. Kapan pertama kali permasalahan itu muncul? Tidak bisa memanage waktu, terus keteteran, malah mementingkan hal yang lain gitu. Ini sih minggu lalu tuh benar-benar keteteran gitu. Ada beberapa program kerja yang harus dikerjakan kayak videonya itu cepet, terus juga tugas itu juga kan juga kemarin habis masa UTS juga kan, jadi itu merasa kayak UTS, habis itu ada program kerja ini, habis itu ada info bimbingan proposal itu kayak baru gitu loh. Jadi saya kayak mau cari yang mana dulu kayak gitu, soalnya deadline-nya juga bareng sama gitu. Jadi Mbak Sita itu mengalami muncul pertama kalinya permasalahan ini tuh baru 1 minggu yang lalu ya. Perkembangan dari perilaku dari semester 3 sampai sekarang, apakah masih hidup sama apa makin bermasalah terkait masalah Mbak Sita ini? Ya itu Bu, kayak lebih kayak dulu kan misalnya kan kalau semester 3 kan kayak masih ratingnya kan masih 2, kalau sekarang ini udah 4 gitu, bisa agak parah tapi masih bisa ya berusaha maju lagi sih. Jadi makin keteteran lagi ya, makin tidak bisa membagi waktunya. Tapi dari Mbak Sita sendiri, apakah ada pengecualian tertentu yang membuat Mbak Sita bisa membagi waktunya? Maksudnya kayak gimana ya? Mungkin ada mood yang lagi jadi saya tuh Bu, kalau mengerjakan tugas itu lebih rajin gitu, atau gimana, atau habis healing kemana jadi lebih rajin gitu. Ini sih Bu, kalau misalnya kan saya kan nggak dapat kuliah ya Bu, saya kan konferensi. Ini dari sini saya benar-benar nggak keluar rumah. Terus saya kayak kalau saya pengen niat kerjakan itu benar kayak tugas yang buat dari Selasa sampai Jumat itu saya kerjakan dari Senin Bu. Jadi kayak pagi saya itu paling suka itu mulai jam 7 kalau nggak salah pagi itu berangkat itu.
terus habis itu nanti kalau udah adzan dulu saya udah tidur, terus nanti lanjut lagi habis maghrib, jadi itu bisa lebih efektif. Pokoknya sebenarnya saya nggak boleh keluar kalau itu belum mungkin sama sekali gitu. Kalau boleh tahu keluar kemana? Keluar rumah apa? Ya keluar rumah kayak main atau pergi jalan-jalan gitu. Jadi ada pengeluaran tertentu untuk hari Senin, jadi Mbak Sita tidak boleh ada ajakan atau main keluar, jadi bisa lebih fokus mengerjakan tugasnya di rumah. Apakah apa yang membuat Mbak Sita merasa susah keluar dari permasalahan ini? Ini sih Bu, kayak nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa komitmen kayak saya hari ini harus mengerjakan ini, saya besok juga harus mengerjakan ini, kayak gitu kan nggak bisa konsisten sama diri sendiri aja sih Bu. Jadi Mbak Sita merasa tidak konsisten dalam melakukan usaha-usaha yang sedang Mbak Sita lakukan. Permasalahan yang Mbak Sita alami ini pasti ada hal dari diri Mbak Sita sendiri yang membuat Mbak Sita menjadi kuat dan merasa bisa untuk lepas dari masalah yang sedang Mbak Sita alami. Dari permasalahan Mbak Sita yang sedang dialami saat ini, tidak bisa membagi waktunya dalam membagi organisasi, tugas kuliah, dan membagi waktu bimbingan skripsi, pasti ada hal yang dari diri Mbak Sita yang membuat Mbak Sita itu menjadi lebih kuat dan merasa bisa untuk lepas dari permasalahan ini. Kalau kira-kira nih, apa saja itu? Jadi ini sih Bu, kayak saya tuh kan ada target sama diri sendiri, kalau kuliah tuh nggak boleh beda tahun, enggak dia sesuai sama yang saya ambil saat ini kan Bu. Jadi kayak saya juga nggak mau ketinggalan tahun, saya juga nggak mau kayak buru-buru, jadi kayak benar-benar yang mengikuti sesuai jalannya jadi buru-buru. Jadi yang membuat Mbak Sita kuat itu tadi karena harus lulus tepat waktu dan karena harus mengejar teman-teman juga. Terus apa yang membuat Mbak Sita susah untuk keluar dari permasalahan ini? Jadi tadi saya belum bisa konsisten sama diri sendiri untuk kayak istilahnya kayak berjanji gitu, kayak kalau ada tugas A hari ini langsung dikerjakan, saya belum bisa kayak gitu. Saya juga sama Bu kayak teman-teman yang lain, kayak mau jalan tugas juga saya kayak deadline apa kayak beberapa jam tuh bisa lebih fokus kayak gitu. Berapa besar sih Mbak Sita ingin keluar dari permasalahan ini? Kalau di rating ya Bu, 1 sampai 5 saya lebih dari 5, kayak pengen banget Bu keluar dari permasalahan ini. Terus usaha-usaha apa sih yang sudah Mbak Sita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya Bu, kalau usaha-usaha sih saya kan ini apa kayak kadang itu beberapa 1 minggu itu nggak ngurusin organisasi saya dulu, kayak bener-bener ya udah fokus sama tugas kuliah sama Selain itu ada lagi? mungkin apa ya, kayak memberikan kesempatan buat diri saya kayak ya apa kayak jalan-jalan dulu atau apa untuk bisa biar fokus lagi gitu. Jadi lebih ke arah menenangkan pikiran terlebih dahulu agar bisa menjalankan kegiatan yang lain. Mungkin dari teman-teman atau anggota yang lain bisa memberikan pendapat untuk permasalahan yang Mbak Sita alami dan usaha-usaha yang Mbak Sita alami, usul dari kalian mungkin? Saya kurang lebih kalau saya dihadapkan sama kayak yang kita alami itu sebelum untuk dikerjakan, saya juga beberapa kali itu juga melakukan usaha yang sama kayak kita, jadi kayak apa ya, menenangin pikiran dulu, jadi melakukan hal yang ingin saya lakukan terlebih dahulu, tapi bukan main HP gitu. Jadi kayak lebih ke mungkin ke ranah hobi saya, mungkin kayak main gitar atau baca-baca novel kayak gitu. Ada yang lain mungkin pendapatnya? Enggak. Dari anggota yang lain ada yang ingin berpendapat? Saya Boleh, silakan Mbak. kalau saya sih ya kurang lebih sama kayak teman-teman nunggu apa ya, membuat suasana dan kayak tegang. Iya, nggak apa-apa. Biar Iya. tidak terlalu Pak Sita tadi kan mengatakan jalan-jalan Iya. gitu ya. Kalau saya ini Bu, makan makanan enak dulu. Jadi kan mood saya nantinya bagus, semangat. Nah jadi dari situ
biasanya saya langsung menggebu semangatnya. Kalau enggak ya saya keluar beli jajan buat nemenin gas gitu. Jadi dari Mbak Uma bisa membeli makanan atau minuman untuk menaikkan mood agar lebih rajin melaksanakan tugasnya. Adakah yang lain mungkin? Saya tuh Boleh silakan Mbak Alfi. kurang lebih sih kalau menurut saya sendiri ya, saya kan lebih suka main HP gitu ya tuh. Jadi mungkin kalau pas di posisinya Mbak Sita, saya lebih ke mematikan handphone biar lebih fokus ke pengerjaan tugas tersebut gitu. Oh, jadi maksud Mbak Alfi untuk usahanya mungkin mengurangi permainan handphonenya juga. Untuk itu. Dari pendapat-pendapat yang lain cukup bagus terkait usaha-usaha yang bisa Mbak Sita lakukan. Terus berapa lama sih Mbak Sita sudah melakukan usaha-usaha ini? Ya tadi kan yang paling kayak paling rasa beratnya kan harus minggu lalu ya Iya. bisa di Indonesia baru kerjanya itu kayak sekarang 2 hari yang lalu itu saya benar-benar kayak udah diwajibin kayak proposal itu udah harus selesai. Itu saya benar-benar waktu kerjain itu saya kerjain apa tugas organisasi juga. Jadi satu hari itu bisa 3 itu sudah semua gitu. Kalau dari harusnya kayak gini segera nggak dulu. Jadi 2 hari yang lalu Mbak Sita sudah melakukan usaha-usaha tersebut. Tapi dari segi Mbak Sita sendiri nih, dari pendapat-pendapat yang lain terkait usahanya, gimana menurut Mbak Sita? Apakah bisa diterima? Mungkin ada sanggahan atau karena tidak relate atau bagaimana? Mungkin pendapat teman-teman juga iya pokoknya relevan juga sih, teruskan jalan-jalan juga. Saya juga suka jajan bareng sama Mbak Uma biasanya kayak biar ganti mood. Kalau kata Mbak Alfi tadi kan kayak ganti handphone dan itu saya nggak bisa jauh dari HP itu, soalnya gini, kalau misalnya HP itu mati atau apa nanti saya lebih panik gitu. Kalau dari Mbak Zin tadi kan Menyetujui. mungkin Mbak Zin kan lebih ke hobi ya. Kalau saya bisa buka hobi, cuma kayak hobi saya kan nari kan nggak mungkin ya buka Iya. lagi. Terus tiba-tiba nari itu saya lebih kayak lucu. Kalau hobi kan nggak mungkin ya Mbak, kayak saya tiba-tiba nari kayak misalnya hobi nih kayak gitu. Jadi saya nggak bisa lakukan hal itu. Mungkin saya berpendapat sama yang sama Mbak Cindy, cuman kalau nari mungkin datang ke SMA saya gitu. Kalau dari saya ya bisa aja. Kan Mbak Sita kan tadi bilang nggak mungkin kalau tiba-tiba nari tradisional kan. Mungkin karena Mbak Sita kan juga nggak bisa jauh dari HP. Mbak Sita bisa melakukan ini sih nggak mungkin kayak kalau di kita kan ada namanya ini ya di velocity itu loh Mbak. Iya. Nah, mungkin bisa sambil main atau sambil joget TikTok sebentar buat apa ya refresh ya. Dari segi Mbak Sita sendiri, ada sanggahan yang lain? Tidak? Ya, sudah Bu. Sudah. Saya semuanya. Silakan. Sama. Kalau nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya, kalau misal saya bayangin dulu, kalau yang sarannya Mbak Cindy tadi yang main TikTok, menurut saya sih jangan gitu, karena kan itu bikin kecanduan gitu. Takutnya nanti itu kita malah keterusan di TikTok, ini tugasnya malah kita lupakan, kita abaikan. Mungkin ya dari musik aja itu kan bisa dibuka kayak sambil joget-joget gini gitu. Cuma Itu masih sih. tetap mengerjakan gitu Iya. maksudnya. Dari segi Mbak Sita sendiri, Tidak Bu, sudah. menurut Mbak Sita sendiri nih, dengan kesulitan yang sedang Mbak Sita alami saat ini, bagaimana sih respon dari teman, keluarga, atau saudara-saudara terdekatnya? Ya kalau orang tua sih pastinya kayak selalu kayak nggak ada tugas A, terus biasa jawab kan dia mah ada, tapi ya tadi itu kayak ya mana besok tak kerjakan. Kalau malam gitu udah nggak kuat Bu. Saya tetap itu kerja di bos itu setengah 11 jam 11 malam, terus paginya baru sampai siang lagi. Dari temannya? Dari temen juga ditekan buka jangan lupa jangan ini jangan lupa jangan ini juga kayak Bu gitu Bu, sama kayak biar saya tuh bisa fokus gitu sama hidangan ini tadi. Jadi dari segi keluarga dan teman itu care dan mengingatkan
dari cerita Mbak Sita nih yang sudah kamu cerita. Jadi dari Mbak Sita sendiri nih, apa sih yang menjadi permasalahan utama atau akar permasalahan ini? Itu Bu, kalau yang pertama saya nggak bisa manajemen waktu, sama yang kedua saya nggak bisa konsisten sama diri sendiri. Jadi Mbak Sita tidak bisa manajemen waktunya dan tidak bisa konsisten usaha-usaha yang sedang dilakukannya. Jadi tujuan Mbak Sita di sini yaitu melakukan usaha-usaha dan menjadi lebih konsisten untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Sita terkait tidak bisa membagi waktu terkait organisasi, terus tugas kuliah dan dunia skripsinya ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat jadwal. Jadi teman-teman semuanya di sini bisa ikut, mungkin mengalami permasalahan yang sama juga, jadi bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Jadi nanti kita akan membuat usaha-usaha apa sih yang akan dilakukan dan berapa lama sih usaha itu akan dilakukan, dijalankan. Seperti nanti kita akan contohnya satu ya. Jadi kita akan tidak bermain HP untuk waktu yang berlebihan seperti 5 jam atau sampai 10 jam, itu tidak boleh. Jadi mungkin ada waktu-waktunya tersendiri dan itu usahanya dilakukan dalam seminggu berapa kali atau dalam 1 bulan berapa kali gitu. Sudah paham semuanya? Sudah. Jadi di sini nanti kita menentukan usaha-usaha apa yang akan dilakukan dari Mbak Sita dan kita memasukkan ke jadwal yang akan dilakukan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Boleh disebutkan Mbak Sita usaha-usahanya? Itu saya bisa lakukan yang pertama, mungkin saya bisa mengurangi bukan berarti organisasi, cuma kayak mengurangi gitu. Kalau misalnya ada tugas perkuliahan sama dunia skripsi atau terkait, saya mungkin bisa mengurangi itu. Sama ini sih Bu, saya juga nggak boleh keluar kayak main atau apa, jadi lebih menekankan tugas sama dunia organisasi. Ada yang lain? Ada sih Bu. Mungkin tadi kan Mbak Sita kan bercerita terkait Mbak Sita itu tidak bisa melepas HP-nya. Itu kan pasti sudah over kan, apalagi Mbak Sita kan tadi katanya ya nggak bisa meninggalkan aja, mungkin bisa bermain HP seperti 3 jam sekali atau sedikit-sedikit lah. Mbak Sita biasanya melakukan berapa menjadi berapa gitu ya. Iya. Oke, jadi nanti di sini kita akan menggunakan teknik kontrak perilaku untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Sita. Jadi teman-teman di sini nanti bisa menulis terkait usaha-usaha kalian jika mengalami permasalahan yang sama. Kalian seperti ragu anjir. Oke, jadi kontrak perilaku nanti tuh kita akan membuat jadwal itu tuh terkait usaha-usaha yang akan kalian lakukan dan kita akan membuat perjanjian di situ terkait kalian tidak bisa menyelesaikan, kalian akan mendapatkan konsekuensi seperti hukuman, dan jika kalian bisa melakukan semuanya dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan, kalian akan mendapatkan reward dengan mendapatkan apa yang kalian sukai dan kalian inginkan. Sudah paham semuanya? Di sini nanti saya akan membagikan kertas terkait usaha-usaha kalian, usaha Mbak Sita, Mbak Cindy, Mbak Alfi, Mbak Uma. Kalian bisa menuliskan di sini. Jadi kalian bisa juga menuliskan reward atau konsekuensi terkait jika kalian tidak bisa mengonsistenkan usaha-usaha kalian. Ini sudah boleh nulis ya? Boleh, silakan. Apa aja tulis Usaha Mbak Uma apa dulu dijelaskan terlebih dahulu, seperti mengurangi bermain handphone atau tadi seperti Mbak Sita. Jadi di sini semua anggota tidak boleh diam ya, jadi harus mengerjakan semuanya dan berlatih terkait permasalahan ini dan tatapan teknik ini. Oh, berarti ini ya Bu, kita juga Melakukan semuanya. Iya. Mungkin barangkali kalian sedang
ini gitu. Ya, siap. Jadi nanti kita saling mendukung satu sama lain ya teman-teman. Jika Mbak Cindy lagi kendor dalam konsisten usahanya, kalian bisa mengingatkan gitu. Ini usaha-usaha saya sudah ini lanjut Reward dan konsekuensinya. Untuk reward sendiri mungkin makanan yang disukai, atau mau pergi jalan-jalan kemana, atau melakukan kegiatan apa. Izin bertanya, Silakan. kalau kayak beli barang yang kita sukai itu boleh? Boleh. Ini semuanya kan sudah menuliskan terkait usaha yang akan dilakukan, reward dan punishment jika kalian tidak konsisten. Dari Mbak Sita sendiri boleh dibacakan terkait usaha-usahanya, rewardnya, punishmentnya. ya usaha-usaha saya. Yang pertama, mengurangi mengikuti organisasi. Yang kedua, tidak keluar rumah atau tidak bermain dengan teman-teman. Yang ketiga, mengurangi bermain HP karena saya tidak bisa jauh dari HP, mungkin bisa 3 jam atau 2 jam kita bermain HP. Terus untuk sanksinya, kalau saya nggak bisa mengikuti ini dengan konsisten, saya tidak boleh main sebelum semua kerjaan atau tugas itu selesai. Untuk rewardnya saya mungkin ini dulu, saya minta bola, jadi saya bonek dulu. Bonek sendiri itu apa? Jadi supporter gitu kan? Ya. Oke. Untuk frekuensinya nih, mulai kapan Mbak Sita akan melakukannya? Untuk mulai kapannya saya ini dulu, sekarang kan hari Sabtu ya Bu. Saya mulai hari Senin besok aja juga. Senin besok tanggal ditulis ya? Ya, Senin tanggal 5. Oke. Untuk jangka waktunya mau bulanan atau mingguan? 1 minggu apa boleh ya Bu? Boleh. Dalam 1 minggu mau dilaksanakan penuh dalam 7 harinya atau ada hari-hari tertentunya? Mungkin di hari efektif itu Senin sampai Jumat. Jadi Mbak Sita mulai dari hari Senin tanggal 5 dan jangka waktunya 1 minggu itu Senin sampai Jumat aja. Untuk terkait bantuannya nih, mungkin butuh support system dari keluarga atau teman, mungkin Mbak Sita ada dorongan untuk biar konsisten nih. Ya kalau butuh bantuan itu mungkin ke orang tua sih, karena kan saya mau jangan tugas itu lebih suka habisin di rumah, jadi mungkin aku juga tidak tolong ke mama sama anak sih. Jadi Mbak Sita butuh bantuan dari segi orang tua aja ya. Di sini Mbak Sita akan tanda tangani terkait perjanjian kontrak perilaku ini. Jadi jika nanti Mbak Sita tidak konsisten, jadi Mbak Sita akan mendapatkan konsekuensi yang sudah ditulis, dan teman-teman di sini semuanya akan menjadi saksi. Kok gak mau? Bercanda Bu, bercanda. Nah, dan saya menekankan semuanya mungkin bisa belajar dari permasalahan ini. Jadi kalian bisa melakukannya juga. Di sini saya menekankan bahwa kalian semua bisa belajar dari permasalahan Mbak Sita terkait usaha-usaha yang sudah kalian tulis, kalian menjadikan konsekuensi dan reward. Jadi di sini semua tetap tanda tangan terkait kontrak perilaku ini. Jadi jika kalian tidak konsisten, kena konsekuensinya. Jadi ya, saya tanda tangan. Wow, namanya lucu ya, Mbak Uma Comel. Gak apa-apa kan kalau gini? Iya, nggak apa-apa ya. Kalau gini boleh ya Bu? Boleh. Sudah semuanya? Jadi di sini kan kita sudah melakukan semuanya, tahapan-tahapannya. Jadi di sini kalian bisa mempelajari terkait hal ini dan kalian bisa mengerti terkait apa yang sudah kalian tulis di kontrak perilaku ini. Dan untuk kalian semuanya agar lebih konsisten untuk melakukan usaha-usaha yang kalian lakukan dan terkait permasalahan kalian semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Dari Mbak Uma sendiri? Sudah. Jadi di sini tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi saya karena keterbatasan waktu juga dan kita sudah menentukan waktunya, jadi saya di sini akan mengakhiri konseling kelompok kali ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa japri saya.